Hello, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Nah guys, film kali ini judulnya adalah Kadaram Kondan. Diperankan oleh Vikram sebagai KK, Abi Mehdi Hasan sebagai Vasu, dan Akshara Hasan sebagai Atira. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke filmnya, saya mau sapa dulu yang namanya Stephanie Christie, hai. Terus juga Dede Herawati, ada Anzar, ada Klamar, ada juga Noe Hasan. Hei, apa kabar Noe? Abis itu ada lagi Ihevia Rado, Palazabak, wow namanya pada unik-unik ya. Novita Prastio, apa kabar? Ibu Saipul. Terus juga ada Ihsan Ali 378. Terus ada juga akun yang namanya Mawar Berduri dan Bang Lemik. Wow, itu ya sementara beberapa orang-orang yang disapa yang udah sempetan komen. Thank you ya. Pokoknya buat semua para penonton, ya sekarang nih lagi nonton nih ya, semoga selalu dikasih kebahagiaan. Semoga rezeki duitnya tuh pokoknya melimpah. Jadi kalau belanja atau liburan healing-healing gitu gak perlu mikir harga deh. Lanjut, semoga semuanya yang nonton ya dikasih kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang suka ngasih pertanyaan atau komen yang bikin insecure. Amin. Baiklah, kita langsung menuju cerita filmnya. Jadi settingan film ini lokasinya tuh ceritanya ada di Malaysia. Dibuka sama penyiar radio deh pokoknya ya. Nah sementara itu di gedung tinggi lah pokoknya ya, seorang cowok lagi kejar-kejaran. Sampai akhirnya dikejar sampai jalan raya dan dia terjebak. Malah ketabrak motor, lalu dibawa ke rumah sakit. Di tempat yang beda, ada sepasang suami istri namanya Atira dan juga Vasu. Mereka tuh happy banget, lagi happy karena sebentar lagi akan lahir anak mereka. Nah, Vasu ini dokter di rumah sakit tapi kayaknya belum diakui gitu loh. Nah, di sini dia merawat bapak yang tadi kecelakaan dan belum sadarkan diri. Di tengah malam tiba-tiba Vasu tuh ngelihat ada orang keluar dari kamar pasien tersebut. Bingung dong siapa itu gitu kan. Kayak dokter tapi kalau dipanggil malah kabur gitu. Tapi Vasu lebih memilih untuk cek pasiennya. Masuk lagi dia ke kamar dan ternyata pasiennya ini udah sekarat. Selangnya tuh kayak habis dipotong dan segeralah Vasu berusaha menyelamatkannya. Dokter yang asli nih, maksudnya Vasu juga dokter asli sih, tapi atasannya lah ya, tiba-tiba muncul dan marah deh pokoknya ya. Intinya Vasu ini diminta gak boleh menangani pasien. Padahal Vasu tuh udah nyelamatin loh. Kemudian guys, polisi datang menyelidiki kasus pasien tersebut. Kenapa kok ada yang berusaha membunuhnya gitu? Seorang polwan ngasih kartu nama ke Vasu supaya nanti kalau ada apa-apa, Vasu itu bisa hubungi dia segera gitu. Polisi ini kayak udah ngerasa ada yang gak beres dari pasien tersebut. Dokter senior yang ngelihat itu malah minta Vasu untuk pulang dan gak usah menangani pasien itu lagi gitulah pokoknya ya. Vasu kayak diremehkan loh sama dokter ini. Sampai di rumah Vasu ceritalah ke istrinya apa yang terjadi di rumah sakit. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke rumah mereka dan mukul Vasu sampai pingsan. Sang istri kemudian diculik. Setelah sadar nih, Vasu dapat telepon yang bilang pokoknya teleponnya itu minta supaya Vasu membantu pasien yang sempat dia selamatin itu. Wajib dilepas. Kalau berhasil melepasnya, istrinya Vasu pun akan dilepas. Panik dong Vasu. Mau gak mau dia emang pengen tahu lah, pengen nyelamatin istrinya juga gitu kan. Dalam keadaan terdesak dia terpaksa lah ikut deh mengikuti apa kata orang tersebut yang ditelepon tadi itu gitu. Vasu berusaha membuat strategi membawa keluar pasien tersebut. Walaupun nih ya guys, ada petugas yang juga jaga di sekitar kamar situ ya, dia tetap berusaha membawa keluar. Vasu nekat lah pokoknya, bahkan dia mencelakai polisi di rumah sakit itu loh. Lalu pas banget si pasien ini namanya KK ya. Dia terbangun dari ketidaksadarannya selama ini. Dibawa jalanlah langsung sama Vasu keluar rumah sakit. Pas jalan keluar rumah sakit, dokter seniornya si Vasu ini sempat lihat dan diikutin dong gitu kan. Tapi Vasu tetap nekat aja gitu loh. Dia nekat mukul dokter tersebut biar gak menghalangi dia gitu lah. Pokoknya pikirannya dia istrinya aja. Sampailah di sebuah halte. Vasu ini minta si Keke menghubungi orang yang menculik istrinya, minta dibebasin dan ketemu di tempat rame. Karena si Keke ini cuek, Vasu nekat menembakkan pistol ke udara. Pistol yang dia ambil dari polisi yang dipukul di rumah sakit tadi itu loh. Sementara itu, di rumah sakit polwan yang menangani kasus ini berdebat sedikit dengan rekan kerjanya yang nanganin kasus ini juga. Jadi ada rekan lain gitu loh. Jadi polisi itu namanya Vincent. Nah, Vincent ini selalu dikasih kasus besar, tapi si polwan enggak gitu. Tapi mau gak mau dia harus menangani kasus ini karena ternyata petugas yang memang lagi ada di rumah sakit tersebut itu ternyata anak buahnya si polwan ini dipukul sama Vasu gitu kan. Jadi
ya mau gak mau dia harus menangani kasus ini gitu. Vincent emang meremehkan mereka sih. Vincent menganggap Polwan dan anak buahnya ini gak bisa menangani kasus ini. Kemudian nih ya, Polwan itu, jadi Polwan ini namanya Kalpana. Si Kalpana ini dan anak buahnya mencari keberadaan Vasu. Sama sekali mereka tidak menemukan catatan kriminal dari Vasu dan istrinya. Bingung dong mereka, kenapa sih ini gitu loh. Dan dibawa kemana si Keke gitu kan. Nah, di tempat yang beda, Vasu dan Keke ini sedang datang ke stasiun untuk bertemu dengan Nanda, rekannya si Keke itu gitu, yang membawa Atirah, yang membawa istrinya Vasu. Rencana mereka mau tukeran lah ya. Atirah diserahin ke Vasu, lalu Vasu akan menyerahkan Keke gitu. Tapi pertengahan mereka jalan saling menghampiri, saling mendekat, tiba-tiba mereka ngelihat dua orang cowok yang jadi musuhnya si Keke gitu, yang ngincer Keke. Akhirnya mereka kabur lagi. Lukanya Keke ini udah makin kebuka aja, jadi mau gak mau ya Vasu ini akhirnya membantu dia dan menjahitnya di apartemen si Keke. Kalau si Nanda ini yang menculik si istrinya Vasu, itu balik ke tempat semula si Atirah disembunyiin. Yang bikin kesel adalah guys gini, Vasu ini kan lagi sibuk membantu Keke ya kan, di tempat menjahit si Keke gitu kan. Tapi di tempat yang lain yang Atirah disembunyiin sama Nanda ini dipukulin orang. Dan Atirah, istrinya Vasu, dicelakai. Astaga, jelas-jelas Atirah ini gak terlibat. Ngapain pakai mencelakai Atirah gitu loh. Kita balik lagi ke apartemennya Keke. Sekarang dia lagi mandi nih ya. Nah si Vasu tuh nonton berita. Dan isi beritanya ternyata mereka berdua lagi dicari polisi. Nekatlah Vasu menghubungi Kalpana yang sempat kasih kartu nama ke dia. Vasu cerita tentang istrinya dan bilang di mana dia berada. Kalpana lalu ngasih kabar ke anak buahnya dan minta jangan sampai Vincent and the gang tahu gitu pokoknya ya. Tapi di apartemen yang nyampe duluan malah Vincent dan anak buahnya. Kok bisa sih? Vincent lalu mukulin Keke. Tapi Vasu juga dipukulin walaupun Vasu tuh udah bilang kalau istrinya diculik, dia tuh gak terlibat gitu. Vincent ini kayaknya emang mencurigakan deh, ya gak sih? Kemudian Kalpana lalu datang dan bilang ke Vincent kalau ini adalah kasusnya dia gitu. Tiba-tiba, guys pada inget dong dua cowok yang nyerang Nanda dan Atirah istrinya Vasu ya kan? Mereka datang dan membawa kalungnya Atirah lalu dikasih ke Vincent. Vasu langsung geger, dia tahu kalau itu adalah kalung istrinya. Vincent tahu apa yang dilakukan, dia malah langsung nembak si Kalpana. Nah, ini gimana sih? Bener-bener deh kan, Vincent terlibat loh. Lalu anak buah Vincent ditinggal di dalam apartemen untuk menjaga Mas Keke dan Vasu yang lagi diikat. Vasu lalu menangkap kode dari Keke. Intinya ada korek di dekatnya Vasu, ya kan? Terus digeser ke arahnya Keke dan singkat cerita korek itu membakar salah satu dari mereka. Lalu yang satunya ditembak dan diinterogasi oleh Keke. Jadi intinya mereka ini sebenarnya dari investigasi kriminal. Tapi kalau ada duitnya mereka bisa aja beralih, malah ada di pihak orang jahat. Aduh, dalam hal ini adalah Anan Makio yang juga ngincer si Keke. Sedari awal ternyata mereka semua tuh memang ngincer dan menjebak Keke. Mereka tuh sama-sama jahat lah padahal ya. Tapi si Keke ini lolos, malah akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Dan jadilah sekarang kayak gini gitu, jadi lolos lah pokoknya. Dan hal itu membuat Vincent tuh kesel banget. Kalau hasil jebakan dia tuh malah amburadul semua gitu, jadi dia bete. Selanjutnya, Keke kabur nih pakai motor dan Vasu juga lari. Tim kepolisian sebagian mengejar Vasu, yang sebagiannya lagi mencari Keke. Intinya Vasu ini sekarang malah terjebak seakan-akan dibuat ceritanya dia itulah yang membunuh si Polwan. Aksi kejar-kejaran dari kedua orang ini masih terus berlangsung. Sampai meledaklah beberapa mobil di sana gitu. Nah, di dalam kereta, Vasu ini juga terjebak. Terpaksa deh dia mau gak mau dia ala-ala menodongkan pisau ke salah satu penumpang demi bisa lolos dari para polisi. Setelah itu, Vasu juga minta maaf ke mbak-mbak yang ditodong tadi dan dia lanjut lari. Kita beralih sebentar ke kisahnya para anak buahnya Kalpana ya. Jadi Kalpana ini kan ditembak mati sebelumnya ya kan. Mereka ngomonglah ke atasan mereka kalau Kalpana ke apartemen tersebut karena ditelepon oleh sang dokter alias si Vasu. Nah, ada Vincent di situ. Dia denger dan langsung deh si Vincent ini nyeletuk. Udah dibilang kan kalau ini adalah kasus besar, kalian gak akan mampu. Lihat deh Kalpana atasanmu jadi tertembak, katanya gitu. Aduh Vincent, terserah deh ya. Kita beralih lagi ke Keke yang lagi menuju ke tempat Nanda berada. Dan ternyata Vasu pun juga sudah ada di sana. Karena Vasu juga mau cari istrinya dong. Ternyata yang mereka temukan malah tubuhnya Nanda yang udah penuh luka-luka. Aduh, Atirah mana?
Menurut Keke, Atira tuh sebenarnya pasti masih hidup, pasti disandera oleh kawanannya Vincent. Atira ini ditahan sampai bisa menemukan Keke dan juga Vasu gitu kan. Dan yes, bener, Atira memang lagi ada di markasnya Vincent. Keke lalu mencari Anan Makio ya, jadi dia tuh bersama Vasu deh ya. Jalan dengan tegas gitu kan, pandangan lurus ke depan, tembak sana tembak sini. Dan masuklah dia ke kamar sang penjahat yang lagi sibuk sama para wanita. Diinterogasilah si Anan ini gitu. Akhirnya Keke dapat informasi tentang video kejahatan yang dilakukan oleh Vincent yang sempat direkam, ada recordnya gitulah pokoknya ya, ada yang disimpan di flash disk gitu. Itu adalah kejahatan di masa lalu dan video itu ada di Vincent. Video rekaman CCTV itu sebenarnya menunjukkan kejahatan si Vincent yang nembak orang jahat lah pokoknya waktu itu gitu. Tapi saat itu maunya dijebaknya adalah si Keke, seakan-akan Keke yang menembak orang tersebut gitu. Nah, karena itulah video itu juga diincar sama Keke untuk menjebloskan Vincent juga. Orang emang Vincent yang melakukan gitu kan. Keke kemudian meminta orang ini menelpon Vincent dan menjebaknya balik gitu. Dikasih tahu ala-ala kalau Keke besok ada di mana gitu. Lalu Vincent akan mencari Keke gitu kan. Nah, di saat mencari Keke itulah akan digunakan waktunya untuk mencari data video perampokan tersebut di markasnya Vincent gitu. Dan Atira, istrinya Vasu juga pasti ada di markas tersebut. Besoknya nih ternyata sesuai rencana. Pas Vincent keluar dari ofisnya mencari Keke dan Vasu, nah saat itulah Keke dan Vasu menyelinap masuk ke kantor polisi. Keke pakai rompi polisi, Vasu pura-puranya diborgol gitu kan. Akhirnya mereka dua masuklah ke ruangannya Vincent. Sebelum beraksi, Keke ini sempat menembak beberapa polisi. Akhirnya di sini Vasu dan Keke mau nggak mau kerjasama cuy. Vincent pun akhirnya tahu kalau mafia yang juga bekerja sama dengan dia tuh tertembak di atas kasurnya, ya karena ulah Keke ya kan. Sementara itu, pas Vasu bilang ke Keke kalau dia tuh mau cari istrinya gitu kan, si Keke ini langsung ngasih rompi polisi dan senjata ke Vasu. Kayaknya Keke ini mulai baik deh sama Vasu. Begitupun Vasu sebaliknya gitu. Apalagi pas Vasu tahu kalau Nanda, anak buahnya Keke yang tewas itu ternyata adalah adiknya Keke. Vasu tuh kayak kasihan gitu ke Keke. Sementara si Vasu lagi cari istrinya nih ya, anak buahnya Vincent, mbak-mbak berambut cepak malah sibuk menyiksa Atira dan mau ngelempar Atira dari jendela. Namun rupanya Atira ini terus mencoba melawan. Menggigitlah dia, memukullah dia, berusaha nendanglah dia. Bahkan pas Atira udah jatuh tersungkur pun, dia kan sempat teriak-teriak, nangis-nangis sambil menggangin perutnya yang udah hamil besar itu gitu kan. Tapi dia terus berusaha melindungi dirinya dari mbak-mbak cepak ini. Di ruangan lain, Vasu yang lagi cari istrinya, mau gak mau dia akhirnya nyerang polisi gitu loh di ruangan itu ya kan. Akhirnya pokoknya Vasu ini bisa menemukan Atira, keberadaannya di mana gitu. Dia berusaha menyelamatkan istrinya. Tapi Vasu mulai kewalahan nih sama mbak-mbak ini, mbak-mbak cepak ini gitu kan. Atira juga membantu Vasu. Mbak-mbak berambut cepak ini habis-habisan dipukulin sama Atira. Dan ya udah, diem deh mbaknya, entah ditewas atau pingsan ya, tapi ya udah akhirnya mereka lolos. Para polisi nih di kantor polisi sibuk mencari sumber surat tembakan. Sumber surat tembakan tuh sebenarnya berasal dari tembakan senjatanya di ruangan Vasu dan Atira tadi gitu. Tapi Vincent yang lagi lari ke ruangannya ini, dia memastikan flash disknya yang berisi rekaman aman gak ya gitu kan. Di sini Keke dan Vincent bertemu dan bertarunglah mereka. Singkat cerita, Keke dong yang berhasil mengambil flash disk tersebut. Saya dari tadi ngomong Keke, saya penasaran nih apanya Keke ya. Vasu dan istrinya kan lagi sembunyi ini di sebuah ruangan. Mereka berdua tangis-tangisan deh. Istrinya tuh udah gak kuat, udah kesakitan, gak karuan, ya iyalah ya gila. Tiba-tiba para polisi datang, termasuk 2 orang anak buahnya Kalpana. Mereka langsung dia nangkep Vasu dan Atira. Atira dibawa ke rumah sakit, Vasu ditangkap gitu. Nah, pas Vasu yang lagi digiring sama para polisi ini, Keke lewat nih. Para polisi gak ada yang ngeh sama Keke. Si Keke ini jalan santai di antara mereka. Diem-diem, mas-mas tersebut masukin handphone ke kantongnya Vasu. Lalu sambil jalan tenang, si Keke telepon ke handphone tadi, handphone yang dimasukin ke kantongnya Vasu. Polisi denger dong suara telepon, langsung diambil teleponnya sama polisi tersebut. Kelihatan dong di balik handphone itu ternyata ada flash disk guys. Dan flash disk itu langsung dia dibawa ke ruangan dan isinya dilihat sama para polisi bareng-bareng. Dan isinya adalah rekaman kejahatan Vincent. Wah, cool banget ya caranya Keke menyelamatkan Vasu. Keke lolos, Vasu dan istrinya selamat, bayi mereka pun selamat, sementara Vincent di penjara.
Kita lanjut dulu nih guys, 7 tahun kemudian anaknya Fasu lagi ulang tahun yang ke-7 pastinya. Dan Atira hamil lagi. Di sini Fasu melihat berita kalau Vincent baru bebas 2 hari yang lalu, tapi malah ditemukan tewas di kamar hotel. Wow. Seolah-olah Vincent terlihat bunuh diri, tapi ternyata kelakuan Keke lah pastinya. Dia balas dendam karena saudaranya kan juga mati karena Vincent. Dan Keke di situ menemukan kalungnya Atira di kamarnya Vincent. Kalung itu lalu dikirim Keke kembali ke rumahnya Fasu. Oh, ini Keke sama Fasu nih cocok ya jadi kakak adik deh kayaknya mereka nih sekarang. Endingnya mereka semua hidup bahagia. Film Kaderem Kondan selesai. Makasih banget ya udah dengerin plus juga nonton sampai habis, sampai tuntas. Sampai ketemu di bocoran berikutnya. Oke, tungguin ya. Stay healthy. Dah.